Mereka masih bisa bebas menikmati aktivitas harian. Sementara jasad Ahmad tengah terkubur di gereja baptis New Springfield di Alexander tanpa adanya keadilan. Hello, Darksiders. Baru-baru ini di sosial media Twitter, para selebriti mulai dari Taylor Swift, Justin Timberlake, bahkan bintang NBA Amerika, LeBron James, melakukan aksi tuntutan keadilan dengan hashtag Justice for Ahmad, menuntut keadilan terhadap korban kasus penembakan seorang pemuda kulit hitam yang bernama Ahmaud Arbery yang tidak bersalah, yang sedang jogging di dekat rumahnya. Seperti apakah kisah pemuda kulit hitam yang malang tersebut? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Noni Penny semakin bersemangat membuat video baru. Stay strong, Darksiders. Peristiwa menggemparkan itu terjadi pada tanggal 23 Februari yang lalu. Namun peristiwa kasus penembakan ini terbongkar baru-baru ini lewat rekaman sebuah video yang direkam oleh seseorang yang tengah melintas di daerah tersebut, memperlihatkan secara jelas kejadian penembakan yang dialami oleh seorang kulit hitam bernama Ahmaud Arbery. Peristiwa ini menjadi sangat viral karena banyak selebriti dunia yang menuntut keadilan bagi pria kulit hitam tersebut dengan menggunakan hashtag Justice for Ahmad di sosial media mereka. Salah satunya adalah Taylor Swift. Dengan kicauan Twitternya, ia menyatakan dan menuntut keadilan bagi Ahmaud Arbery. Ia berkata bahwa tindakan penembakan itu merupakan tindakan yang rasis dan berdarah dingin. Pembunuhan ini tidak masuk akal, dan ia merasa ngeri dengan orang-orang yang tidak masuk akal. Dan banyak selebriti lain mengatakan keadilan untuk pria kulit hitam yang malang tersebut. Kisah pembunuhan keji itu dimulai saat Ahmaud Arbery yang berusia 25 tahun sedang jogging di Brunswick, Georgia, daerah dekat rumahnya. Lalu terdapat dua orang pria kulit putih menghampirinya, mengendarai mobil bernama Travis McMichael, berusia 34 tahun. Ia membawa senapan. Bersama dengan ayahnya,
Gregory McMichael yang berusia 64 tahun. Ahmad yang tengah jogging berusaha untuk menghindar, namun dihalangi oleh mereka. Tak terhindarkan lagi, terjadilah pertengkaran antara ketiga orang tersebut. Ahmad berusaha merebut senapan dari tangan Travis McMichael karena takut ia akan ditembak. Lalu terdengar suara tembakan dan Arbery mencoba melarikan diri. Namun seketika ia terjatuh dan tewas. Kasus pembunuhan ini sempat terhenti dikarenakan jaksa penuntut umum tidak mau mengajukan tuntutan terhadap Gregory dan Travis atas kasus pembunuhan itu. Gregory dan Travis, pelaku penembakan itu, melakukan pembelaan diri, mengira bahwa Ahmaud Arbery adalah perampok di wilayah itu, karena ciri-ciri perampok tersebut mirip dengan Ahmaud Arbery. Tidak masuk akal, Darksiders. Dari keterangan polisi, Gregory McMichael mengatakan bahwa dia mengira Ahmaud Arbery adalah tersangka dalam serangkaian perampokan di wilayah tempat tinggalnya. Dia melihat pemuda itu ketika berdiri di halaman depan rumahnya. McMichael langsung mengambil pistol Magnum 357, diikuti oleh Travis McMichael putranya yang membawa senapan. Mereka langsung mengejar Ahmaud Arbery yang sedang jogging. Travis McMichael menembak Ahmaud Arbery sebanyak 2 kali tembakan, hingga Ahmaud Arbery terjatuh. Namun anehnya, polisi mengatakan kepada ayah dari Ahmaud Arbery yang bernama Wanda Cooper Jones bahwa anaknya terlibat kasus perampokan sebelum peristiwa penembakan itu terjadi. Pernyataan itu dibantah oleh ayah Ahmaud, karena Ahmaud memang suka sekali jogging dan tidak membawa senjata ketika melewati wilayah itu. Ia juga tidak pernah terlibat dalam peristiwa perampokan apapun. Ahmaud Arbery merupakan mantan pemain sepak bola yang suka jogging di wilayah kota kecil bernama Brunswick, Glynn County, di daerah dekat rumahnya. Dan anehnya lagi, setelah kejadian penembakan itu, 2 orang kulit putih, ayah dan anak kandung itu, tidak ada satupun yang ditangkap atau dipenjara. Mereka masih bisa bebas menikmati aktivitas hariannya. Sementara jasad Ahmaud tengah terkubur di gereja baptis New Springfield di Alexander, tanpa adanya keadilan. Setelah diusut dari sumber The New York Times, ternyata Gregory McMichael adalah seorang mantan polisi di wilayah Glynn dan mantan penyidik dengan kantor pengacara distrik setempat yang pensiun bulan Mei lalu. Jaksa yang menangani kasus penembakan ini mengundurkan diri karena Gregory McMichael telah bekerja di kantornya. Jaksa penuntut berikutnya, seorang pengacara distrik, juga mengundurkan diri karena putranya bekerja untuk pengacara distrik tempat Gregory McMichael bekerja. Gregory McMichael pada awalnya tidak didakwa karena ia telah bekerja sebagai petugas polisi dan seorang detektif untuk pengacara distrik tempatnya selama lebih dari 30 tahun. Jadi, karena hubungan rekam jejak pekerjaan, kasus itu sempat terhenti, Darksiders. Namun tersebar luasnya rekaman video penembakan itu di media sosial menciptakan banyak gelombang massa dan gerakan selebriti dunia. Bahkan tokoh-tokoh politik pun ikut serta meminta kasus itu diungkap, serta 2 orang pembunuh itu untuk segera diadili. Karena Ahmaud tidak melakukan pelanggaran atau perampokan. Hal itu terjadi hanya karena Ahmaud Arbery adalah seorang kulit hitam yang berlari di lingkungan para warga kulit putih. Pembelaan diri yang dilakukan anak dan ayah itu hanya sebagai alasan untuk menembak Ahmaud. Kasus pembunuhan ini makin memperkuat gerakan Black Lives Matter, gerakan protes pembunuhan yang dilakukan oleh polisi terhadap orang kulit hitam.
karena memiliki kesamaan kasus pembunuhan lain di sekitar wilayah tersebut, yaitu kasus seorang kulit hitam bernama Martin yang menjadi korban atas tindakan main hakim sendiri. Sebagian besar kasus di mana para pria kulit hitam yang tidak bersenjata terbunuh oleh polisi maupun warga sipil. Ratusan orang ikut serta dalam aksi protes di kota kecil itu pada hari Selasa 7 Mei pada malam hari. Puluhan ribu orang menandatangani petisi dalam beberapa jam, menuntut keadilan untuk Ahmaud Arbery, serta pengunduran diri Kepala Kejaksaan Gregory Branhill. Bahkan dukungan dari tokoh politik, bekas wakil presiden dan calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden, berkicau di akun Twitternya. Video ini jelas, Ahmaud Arbery dibunuh dengan darah dingin. Hati saya bersama keluarga Ahmaud Arbery yang berhak atas keadilan saat ini juga. Tiba saatnya untuk membuat penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terhadap pembunuhan ini. Berkat dukungan yang mengalir secara terus-menerus di sosial media, akhirnya Travis McMichael dan ayahnya, sang mantan polisi, Gregory McMichael, pada hari Kamis 8 Mei sore ditangkap dan didakwa atas kasus penyerangan dan pembunuhan. Setelah 3 bulan dari tindakan pembunuhan itu. Tidak seorang pun manusia yang terlahir untuk membenci manusia lain, hanya karena warna kulit, latar belakang, atau agamanya. Belajarlah untuk saling mencintai, karena cinta datang lebih alami ke hati manusia daripada rasa benci. Terima kasih untuk mereka yang berjuang dengan moralitas, menunjukkan rasa cinta pada dunia. Bukankah hal itu fungsi dari sosial media? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sajian video berupa kisah kelam dan mengerikan yang jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Stay strong, Darksiders.